Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 19 sudah tidak marah lagi kan? Ia mendekat dan mengecup bibirku lama. Aku menutup mata dan membuka mulut. Memberi celah untuk Mas Arik bermain lebih. Aku sangat merindukanmu, Mas. Cukup lama kami bertaut dan berhenti ketika nafas kami tersenggal. Aku mau pil. Jawab Mas Arik sambil menghapus sendiri jejak yang ia buat di bibirku. Aku mengangguk, tersenyum, tak bisa berkata-kata. Aku membuka 2 buah pil untuknya. Hati-hati. Ucap Mas Arik tepat di telingaku. Ia memelukku erat dari belakang. Ji, Sabtu dan Minggu besok aku dan Jody akan langsung melihat-lihat lokasi strategis untuk usaha kami. Mendengar ucapan Mas Arik itu, aku berhenti sejenak mengupas pir. Sabtu dan Minggu, berarti tidak akan ada waktu untukku dan Zain. Aku mengangguk lemah, kemudian mulai mengupas pir lagi. Maaf ya, Mas Arik mengecup pipiku sekilas. Mungkin ia tahu aku sedikit kecewa. Tidak apa-apa, Mas. Lagi pula kamu bekerja keras seperti ini untuk keluarga kita. Ucapku lirih. Padahal bisa saja Mas Arik menerima bantuan Papa Mardi dan Mas Faruk. Tapi entah kenapa ia bersikeras menolak dan kini ia sendiri yang kesusahan. Aku tidak tega, juga sedikit tidak terima. Jika waktu kebersamaan kami semakin berkurang. Kenapa aku jadi egois seperti ini? Mungkin benar kata Mbak Puji, lebih baik aku pun menyibukkan diri. Sehingga aku tidak punya kesempatan untuk berpikir yang macam-macam. Aku meletakkan pisau itu, lalu berbalik dan memeluk tubuh suamiku. Maafkan aku, Mas, sebenarnya aku tidak suka jika waktu untuk kita semakin berkurang. Aku merindukanmu, sangat rindu, lirihku. Aku mencoba jujur, semoga Mas Arik tidak marah dengan keegoisanku ini. Aku juga sangat merindukanmu, Ji. Jika boleh aku ingin sekali membawamu kemanapun aku pergi. Kenapa sih, Mas? Kamu tidak terima saja bantuan Papa dan Mas Faruk? Jika kamu menerima bantuan mereka, kamu tidak akan bersusah payah seperti ini. Kamu, Ji. Mas Arik memotong ucapanku cepat. Ia menatapku dengan tatapan dinginnya. Dan aku mulai sadar jika aku telah melakukan kesalahan. Aku telah menyinggung harga dirinya. Maafkan aku, Mas. Lirihku. Aku menunduk tidak berani lagi menatap matanya. Mata dingin yang sudah lama sekali tidak kulihat. Perlahan Mas Arik melerai pelukan kami. Sudah hampir jam 9, aku berangkat kerja dulu ya. Pamitnya, ingin sekali aku mencegah. Mas, maafkan aku, ucapku pelan. Aku kembali mengangkat wajah dan mencoba menatap mata dinginnya. Percayalah padaku dan jangan ungkit-ungkit lagi tentang bantuan Papa dan Mas Faruk. Aku mengangguk lemah. Kemudian dia menautkan jemari kami dan berjalan menuju pintu keluar. Ya Allah, kenapa mulutku ini tidak bisa ditahan?
Aku merutuki kebodohanku sendiri. Berulang kali aku menyesali ucapanku tadi. Mas Arik mencium Zain, kemudian mengecup bibirku sekilas. Ia pamit, pergi bekerja. Aku langsung lemas melihat kepergiannya. Mbak, ayo masuk, kok malah bengong? Mbak Puji menarik lenganku masuk kembali ke dalam rumah. Maafkan aku, Mas. Pof, Arik. Aku menghela napas berat ketika sudah masuk ke dalam mobil. Kulihat Jihan masih memperhatikan aku di depan pintu rumah. Padahal sudah pernah kukatakan padanya. Jika aku tidak mau menerima bantuan Papa ataupun Mas Faruk. Tapi kenapa Jihan masih saja mengungkit tentang hal itu? Apakah dia tidak mempercayaiku? Apakah aku terlihat tidak mampu di matanya? Ya Allah, aku mulai memutar kunci mobil dan perlahan keluar dari halaman rumah. Aku juga merasa lelah, merasa tersiksa jauh dari Jihan dan Zain. Tapi semua itu kulakukan hanya untuk membuat Jihan bangga padaku. Tapi apa semua itu hanya sia-sia? Aku hanya butuh dukunganmu, Ji, maka semuanya bisa kulewati. Tapi kenapa kamu malah tidak mempercayaiku? 25 menit perjalanan, akhirnya aku sampai di hotel. Kulihat Jody dan Haris keluar dari pintu lift. Mau kemana? Tanyaku seraya menghampiri keduanya. Menemui pemasok sayuran yang baru, kamu tidak usah ikut. Biar aku dan Jody yang pergi, jawab Haris. Ya, aku lupa, hari ini memang ada rencana. Untuk menemui pemasok sayuran dan daging yang baru. Pasalnya pemasok sayuran yang sekarang terus menaikkan harga jualnya. Akhirnya Haris dan Jody pergi. Sementara aku naik ke lantai 20, lantai di mana ruanganku berada. Aku terus berkutat dengan pekerjaan. Hari ini entah kenapa aku semakin gila kerja. Aku bahkan tidak membiarkan tubuhku untuk beristirahat walau sejenak. Rick, makan siang dulu. Jasmine membuka pintu ruanganku. Ia melongok dan hanya memperlihatkan kepalanya. Duluanlah, nanti aku menyusul. Jawabku cepat. Aku kembali melihat berkas di atas meja. Rick, Jasmine sedikit berteriak, hingga aku kembali mengangkat kepala. Baiklah, jika tidak mau makan siang. Tapi jangan menatapku dengan tatapan dingin seperti itu. Kesal Jasmine, dengan cepat ia langsung menutup pintu ruanganku. Apa iya tatapanku dingin? Ponselku di atas meja bergetar, kulihat ada panggilan masuk dari Ibu Sofia. Ada apa? Tumben menelpon di jam seperti ini. Batinku penuh tanya. Assalamualaikum, halo Bu. Waalaikumsalam, Rick, Ibu ada di lobi hotelmu. Kamu turun ke sini ya, Ibu males mau naik ke atas. Aku mengerit bingung. Ada perlu apa Ibu berada di lobi saat jam makan siang seperti ini? Apa Ibu baru saja makan siang di restoran hotel? Baiklah Bu, aku akan turun. Jawabku sambil beranjak berdiri, mematikan ponsel dan berjalan keluar ruangan. Tak berselang lama aku sudah sampai di lobi. Mataku mengedar mencari di mana Ibu. Oh,
dia duduk di sana. Aku datang menghampiri, dan langsung duduk di hadapannya. Kursi tunggu di dekat jendela kaca. Bu, apa ada sesuatu yang penting sampai ibu datang ke sini? Tanyaku penasaran. Ku lihat ibu sibuk sendiri dengan kantong-kantong belanjaannya. Ini untuk kamu, diminum setiap hari ya. Ini adalah suplemen kesehatan. Ibu tahu kamu pasti kelelahan. Siang hari kamu bekerja di hotel dan malam hari bekerja di rumah. Hihihi. Ibu terkekeh sendiri setelah selesai mengucapkan kalimatnya. Dan aku mengerit bingung, bekerja di rumah? Aku mengambil sekotak besar warna hitam itu, penambah stamina. Tadi malam Ji pakai warna apa? Tanya ibu lagi dan aku makin mengerit bingung. Sebenarnya ibu sedang membicarakan apa? Tunggu dulu, tadi malam, Mbak Puji juga berkata tentang tadi malam. Memangnya tadi malam ada apa? Pasti Jihan pakai warna hitam, yang hitam itu pilihannya. Padahal bagus yang warna merah. Ibu mencebik seolah kecewa. Tapi apapun warnanya pasti akan terlihat bagus kan? Ibu kembali terkekeh pelan. Ibu tidak menyangka, jika kamu dan Jihan sekarang sudah saling mencintai seperti ini. Ibu kira dulu kamu akan menganiayanya, seperti sinetron ikan terbang yang sering ibu lihat. Ibu sangat bangga padamu nak. Ibu mulai bicara serius. Tapi ibu mohon, meskipun kamu sangat sibuk, tetap perhatikanlah Jihan. Ibu dulu sangat kesepian saat papa sibuk dengan pekerjaannya. Tahu apa yang ibu lakukan? Berulang kali melihat ponsel menunggu kabar papamu. Berulang kali melihat jam dinding memastikan waktu. Ibu sendu. Ibu tidak mau anak perempuan ibu merasakan hal yang sama seperti ibu. Apalagi kini Jihan sudah sangat menerimamu. Ibu senang sekali. Kemarin saat ibu pergi dengannya, dia selalu memikirkan kamu. Bahkan dia hanya berbelanja barang untuk menyenangkanmu. Bukan untuk dirinya sendiri, barang untuk menyenangkan aku. Jadi jangan kecewakan Jihan. Sudah ibu mau pulang. Bicara denganmu sangat tidak asik. Sedari tadi kamu hanya diam saja. Aku mengangguk dan kulihat ibu malah semakin kesal. Aku mengantar ibu hingga ke depan. Pak Amir sudah menunggunya di mobil. Jihan membeli 5 linge. Jadi 5 hari berturut-turut kamu tidak boleh berhenti. Ucap ibu sebelum masuk ke dalam mobil. Linge. Tanda tanya. Ibu pulang Rik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawabku. Aku termenung memperhatikan mobil ibu yang semakin menjauh. Linge. Tanda tanya petik 2. Gumamku pelan. Masih berdiri di sini, ingatanku saat aku meminta Jihan untuk mengganti semua baju tidurnya dengan linge. Titik. Ya Allah. Aku tersenyum kecut. Tadi malam aku pulang jam 3 dini hari. Paginya aku membuat ia kesal. Dengan berkata bahwa Sabtu dan Minggu aku akan pergi dengan Jody.
Aku mengusap wajahku kasar. Maafkan aku Ji, Prof. Jihan. Ada pesan masuk di ponselku yang tergeletak di atas ranjang. Aku hanya melirik sekilas, belum bisa membuka pesan itu. Karena saat ini aku sedang menyusui Zain. Berulang kali aku mengajak Zain bicara, dan berulang kali aku juga yang menjawabnya. Seolah Zain mengerti dengan semua ucapanku. Ponselku kembali berbunyi. Jika getar seperti itu berarti panggilan telepon. Ah, biarkan saja dulu, lagi pula itu pasti bukan Mas Arik. Aku akan melihatnya setelah menyusui Zain. Aku kembali memainkan jemari Zain. Sekarang ia sudah bisa menggenggam jariku dengan kuat. Masuk, Mbak. Jawabku, aku tahu itu pasti Mbak Puji. Mbak dicariin Mas Arik nelpon rumah. Ucap Mbak Puji sambil berjalan masuk. Oh, tolong ambilin ponselku Mbak, itu di atas tempat tidur. Aku sedikit terkejut. Jangan yang sedari tadi menghubungiku adalah Mas Arik. Selama ini aku memang tidak pernah menghubungi Mas Arik lebih dulu. Jika tidak ada sesuatu yang penting. Aku takut mengganggu pekerjaannya, jika Mas Arik sudah mengirimku pesan. Barulah kami berbalas pesan, ini Mbak. Mbak Puji mengulurkan ponsel itu dan aku langsung mengambilnya. Ternyata benar, yang menelpon dan mengirim pesan adalah Mas Arik. Aku mencoba menghubungi Mas Arik, tapi malah operator yang menjawab. Katanya nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Apa Mas Arik kembali menghubungi aku? Akhirnya aku memutuskan membaca pesannya saja. Mas Arik, Ji, aku mencintaimu. Maafkan aku, tadi pagi aku membuatmu kesal. Aku tersenyum. Akulah yang salah Mas. Kenapa malah kamu yang meminta maaf? Ponsel di tanganku bergetar. Ada panggilan masuk dari Mas Arik. Secepat kilat aku menjawab panggilan itu. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, Ji maafkan aku. Ucap Mas Arik buru-buru, seolah ia tidak ingin telat mengucapkan kata itu. Aku yang seharusnya meminta maaf Mas. Aku salah telah mengatakan kata-kata itu. Lirihku pelan. Mbak Puji menyentuh bahuku pelan. Memberi isyarat bahwa ia akan keluar dan aku mengangguk. Tidak, aku yang salah. Malam ini aku akan pulang lebih awal. Jam 8 insya Allah aku sudah di rumah. Tunggu aku ya, senyumku langsung merekah. Benarkah? Tanyaku sedikit tidak percaya. Tentu saja sayang, aku kembali tersenyum. Aku merasa jika di ujung sana Mas Arik juga sedang tersenyum. Baiklah, jawabku sambil memutus panggilan itu. Aku mengulum senyum, mendadak hatiku berbunga-bunga. Terima kasih ya Allah. Prof. Arik, aku merasa sangat lega setelah menelpon Jihan.
Baiklah, aku akan sebisa mungkin untuk mengatur waktu. Aku kembali masuk ke dalam hotel. Aku berniat menuju restoran hotel dan menemui semua teman-temanku. Saat jam makan siang begini, kami selalu mengusahakan untuk berkumpul. Aku menggeleng pelan, benar-benar merasa bodoh. Dengan teman saja aku menyempatkan waktu. Tapi dengan istriku sendiri aku malah acuh. Maafkan aku, Ji. Dari awal masuk restoran, aku sudah melihat jika di meja yang biasa kami tempati, semua orang sedang menyantap makanan. Chris, Selena dan Jasmine ada di sana. Sepertinya Jody dah Haris belum kembali ke hotel. Aku langsung saja duduk di sebelah Chris. Kukira kamu tidak turun, kata Jasmine, moodmu sedang jelek. Ucap Chris sambil memanggilkan pelayan. Tidak, semuanya baik-baik saja. Jawabku apa adanya. Pelayan datang dan aku langsung memesan makanan. Itu apa yang kamu bawa? Tanya Selena. Aku memang meletakkan barang pemberian ibu di atas meja. Penambah staminaku, agar Jihan segera hamil kembali. Jawabku bangga. Chris tertawa keras, sedangkan Selena dan Jasmine mencebik. Merasa jijik dengan kesombonganku, haha. Tepat jam 8 malam aku sudah sampai di rumah. Tidak apa pekerjaanku selesai lebih lama. Yang penting sang istri tidak merasa ia diacuhkan. Aku menekan bel rumah. Entah kenapa rasanya jantungku berdebar. Seperti sedang mengunjungi rumah sang kekasih. Pintu terbuka. Mas. Sapa Jihan dengan senyumnya. Matanya langsung fokus melihat banyaknya bawaan di tanganku. Tangan kananku terulur memberikan sebuket bunga mawar merah untuknya. Senyum Jihan mengembang. Menular ke bibirku untuk tertarik ke atas membentuk sebuah senyuman. Mas, ih. Jihan maju 2 langkah, memukul dadaku pelan, dan menerima bunga itu. Sudah tidak marah lagi kan? Tanyaku dengan senyum menggoda. Aku memeluk pinggangnya agar semakin erat. Jihan menggeleng, lalu mengecup bibirku sekilas. Suka sekali jika Jihan lebih dulu menciumku. Ayo masuk, ajak Jihan dan aku mengekor mengikuti langkahnya. Zain sudah tidur? Belum mas, itu sedang bersama Mbak Puji. Jawab Jihan sambil menciumi bunga mawar di kedua tangannya. Aku lihat di ruang tengah Mbak Puji sedang mendekap Zain. Ia melihat kedatangan kami dengan senyum meledek. Duh, beli-beli bunga segala mas. Iya mbak, biar istri saya yang cantik ini berhenti ngambek. Selorohku sambil melirik Jihan. Yang dilirik tidak terima dan memukul lenganku pelan. Aku dan Jihan lalu kembali berjalan, masuk ke dalam kamar kami. Sampai di kamar aku memeluknya dari belakang. Kuciumi tengkuknya dan menghirup aroma tubuhnya dalam-dalam. Mas, mandi dulu, ucap Jihan sambil menahan tawa, dia kegelian. Aku menurut, ketika Jihan menarik tanganku dan mendudukkanku di sisi ranjang.
Ia mengambilkanku handuk dan aku sigap melepas sepatuku sendiri. Sayang, kemarin kamu belanja apa waktu pergi sama ibu? Aku bertanya, pura-pura tidak tahu. Ku lihat Jihan menggigit bibir bawahnya, bingung mau menjawab apa. Beli apa? Apa beli baju? Baiklah, aku akan memeriksanya sendiri di lemari. Aku sudah menghafal semua bajumu. Jangan, Mas. Jihan bergerak cepat dan menahan dadaku. Kenapa? Tanyaku lagi. Jihan terdiam. Aku ingin melihatmu memakai baju baru itu. Ucapku pelan sambil mengangkat dagunya. Aku mengecup bibir Jihan sekilas. Kulihat kedua pipi Jihan mulai merona. Masya Allah cantiknya. Aku akan memakainya nanti saat kita tidur. Desis Jihan, untung aku mendengarnya. Aku memeluk tubuhnya erat, memberikan ciuman bertubi-tubi pada pucuk kepalanya. Ibu tadi memberikan aku sesuatu, bukalah, lihat dan baca baik-baik. Itulah yang aku inginkan malam ini. Setelah mengatakan itu aku melerai pelukan, mencubit hidungnya pelan dan berlalu ke kamar mandi. Meninggalkan Jihan dengan wajah bingungnya, lucu sekali. Hihi, Pof Jihan. Pemberian ibu, buka, lihat dan baca baik-baik. Itulah yang aku inginkan malam ini. Aku membeo ucapan Mas Arik. Cepat-cepat membuka paperback bawahan Mas Arik yang ia letakkan di atas ranjang. Penambah stamina. Gumamku pelan sambil memperhatikan kotak hitam ini. Aku membuka isinya, dan ternyata isinya ada 10 sachet. Menambah stamina, tahan semalaman. Glek. Aku menelan salivaku dengan susah payah. Aku bukanlah orang bodoh, aku tahu maksudnya ini semua. Tidak, aku menggeleng pelan. Tanpa obat-obat seperti ini saja Mas Arik sudah sangat mengerikan. Apa jadinya jika dia sampai meminum ini? Bisa-bisa tubuhku remuk redam. Bersambung.